Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel YouTube Hasanuddin Taengcan. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan semua, terkhusus bagi mungkin anak-anak, siswa-siswi, pelajar yang membutuhkan pendalaman materi. Baik, kita pindah ke sebelah kanan. Hadas. Nah, hadas itu terbagi dua, yaitu hadas kecil, dan hadas besar. Bagaimana dengan hadas kecil? Yuk kita lihat. Hadas kecil yang dimaksud, yang termasuk hadas kecil adalah yang bermaksud, mohon maaf ini tulisannya salah ini. Yang termasuk yang menyebabkan orang batal wudhu. Jadi maksudnya itu hadas kecil adalah segala sesuatu yang oleh karenanya orang juga batal wudhu. Jadi kalau saudara merasa berhadas kecil, berarti dia juga batal wudhunya. Itu apa? Tidur. Jadi kalau kita tidur itu berarti itu penyebab kita berhadas kecil. Kemudian keluar sesuatu dari kubul dan dubur atau pintu, kemaluan depan dan kemaluan belakang, mungkin berupa kencing, berupa angin, berupa kotoran, air besar. Ya, itu bukan bendanya ya, tapi karena peristiwanya. Itu tadi apa istilah hadas tadi itu kan, bukan bendanya tapi kejadiannya. Jadi kita kentut, bukan kentutnya itu, tapi peristiwa kentutnya itu yang membuatnya kita berhadas. Bukan kencingnya, tapi peristiwa karena kita melakukannya itu, maka itu kemudian kita berhadas. Tapi sementara air kencingnya tadi ya masuk dalam kategori najis, gitu ya, hadas kecil. Lalu kemudian hilang akal. Hilang akal ini bisa karena tertidur, bisa karena pingsan. Beda kadang orang hilang akal gila ya. Kalau gila itu kayaknya ya bisa juga ya, hilang akal itu. Kemudian mohon maaf ini salah ini. Maksudnya ini persentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi seorang laki-laki yang balik, yang bukan seorang laki-laki yang balik bersentuhan dengan seorang perempuan yang juga sama-sama balik gitu ya, dan bukan mahram. Kemudian yang kedua, tersentuh kemaluan, baik kemaluan di depan maupun kemaluan di belakang. Ya, itu yang menyebabkan kita berhadas kecil. Selanjutnya, hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar, adapun yang termasuk dalam hadas besar adalah haid ya, mengalami haid, bukan darahnya ya, tapi peristiwa haidnya. Kemudian keluarnya darah nifas, bukan darahnya. Darah itu ya sudah najis, tapi peristiwanya. Jadi perempuan yang mengalami nifas itu, maka dia berhadas besar. Kemudian melahirkan ya, melahirkan itu apa ya, apa sih yang dilahirkan ya? Bayi, bukan bayinya itu hadas, tapi peristiwanya ya, berhubungan suami istri ya, itu menyebabkan kita berhadas besar. Kemudian keluar mani, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian meninggal dunia. Ini dia penyebab kita berhadas besar. Lanjut. Nah, sekarang lalu bagaimana membersihkannya? Kalau tadi najis kan sudah kita bahas ya, bagaimana membersihkan najis ringan, sedang dan berat. Nah, sekarang hadas, bagaimana membersihkan atau mensucikannya? Ya, bersihkannya adalah dengan cara berwudu. Lalu kalau hadas besar, membersihkannya atau mensucikan dirinya dengan cara mandi atau di antara atau mandi. Nah, sebelum kita membahas di situ, kita bahas dulu larangannya. Nah, mohon maaf, hadas itu tadi kecil dan besar. Hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi. Dan selain cara membersihkannya, kita juga harus memahami bahwa orang-orang yang berhadas besar tadi itu punya larangan. Apa itu? Nanti kita bahas. Kita bahas dulu wudunya. Nah, wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi itu pengertian dari wudu. Lalu mandi apa mandi? Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Wah, apakah hadas? Iya, mandi itu ada macam-macam. Ada mandi kecemplung aja,
mandi gitu kan. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan mandi yang bisa menghilangkan hadas besar? Ya, ada cara-caranya. Baik. Lalu larangan apa sih? Nah, ini lagi loading. Nah, ini dia. Jadi bagi kawan-kawan, bagi kita yang berhadas besar ada larangannya. Jadi harus diperhatikan karena ini sangat sangat krusial ini larangannya. Yang pertama, sholat. Jadi kita yang sedang berhadas besar tidak boleh sholat, baik laki-laki maupun perempuan. Haram hukumnya. Seorang muslim yang sedang berhadas besar lalu melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, tawaf. Nah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah, tidak boleh, haram ya. Kemudian memegang mushaf Al-Quran, tidak boleh megangnya, nyentuhnya. Kemudian iktikaf di masjid, ya tadi sholat tak boleh, apalagi sholatnya di masjid. Nah, nambah sudah sholat di masjid pula lagi kena, sudah kena dua. Kemudian dilarang berhubungan suami istri, khusus wanita yang haid dan nifas. Jadi kalau bagi bapak-bapak yang punya istri lagi datang bulan atau haid atau baru melahirkan, tak boleh berhubungan badan. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud karena kita membaca Al-Quran sampai kepada ayat sajadah, atau kita mendengar orang lain membaca Al-Quran kemudian sampai kepada ayat-ayat sajadah. Kita tidak dibolehkan untuk ikut sujud. Oke, itu dia. Lanjut. Lalu kita bahas wudhu. Nah, wudhu sudah tadi ya. Oke, kita bahas. Nah, sekarang selain wudhu dan mandi, ini kan ada ternyata cara membersihkan diri dari hadas. Ternyata ada cara yang ketiga, yaitu namanya tayamum. Bagaimana apa itu tayamum? Oke, mari kita lihat. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah, keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena uzur. Jadi tayamum ini ternyata adalah pemain cadangan, ya, pemain cadangan. Yang pemain intinya adalah wudhu dan mandi. Jadi apabila wudhu itu kan menggunakan air, mandi juga menggunakan air. Ternyata ada situasi dan kondisi yang menyebabkan kita tidak boleh ketemu air atau tidak ketemu air. Nah, maka kita dibolehkan berwudu. Misalnya kita lagi tengah sakit, kemudian sakit kita itu menyebabkan untuk sementara tidak boleh menyentuh air, maka tayamumlah kalau melaksanakan sholat, gitu ya. Atau mungkin kita kondisi-kondisi lagi mungkin susah sih terjadi ya, misalnya cerita dongengnya berada di padang pasir yang tidak ada air sama sekali, ya mau tiba waktu sholat ya harus kita tayamum. Itu ya, itu tayamum. Lalu berikutnya adalah wudu. Wudu ini ada rukunnya. Bagaimana sih ketentuannya? Yuk kita. Rukun wudu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama adalah niat. Apa niatnya? Nah, ini dia. Nawaitul wudu'a li rafhil hadasi asghari fardhol lillahi ta'ala. Aku niat, kalau tidak bisa bahasa Arab, belum hafal Arabnya, nggak apa-apa, namanya juga niat. Ini kan lafaznya, boleh menggunakan bahasa masing-masing. Kalau di bahasa Indonesia kan, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat ya. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka itu ya, namanya muka itu mulai dari ditumbuhi rambut di atas ini ke di atas, kemudian sampai di sini adalah tulang bawah dagu ini. Kalau dari kanan, nah ini kanan, dari cuping telinga sebelah kanan sampai cuping telinga sebelah kiri. Itu namanya muka, membasuh muka dengan air. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Tangan ya, tangan hingga ke siku. Ini siku. Oke, kiri dan kanan ya, kedua tangan nih. Membasuh kedua tangan. Mengusap sebagian kepala, ya sebagian, bukan semuanya. Jadi yang rukun itu adalah sebagian. Sebagian itu ada yang mengatakan minimal 7 helai, ada yang makan separuh, yang penting adalah kesebagian. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki, ya, hingga mata kaki, dari ujung
jempol, ujung jari sampai ke mata kaki. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya harus berurutan, mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian, mengakhirkan yang terakhir. Jangan membasuh kaki dulu baru niat, atau membasuh kaki dulu baru basuh muka. Nah, jadi ini urutannya. Ini sudah berurutan, niat dulu, baru basuh muka, baru basuh kedua tangan, baru basuh kepala, baru basuh kedua kaki. Itu urutannya. Itu adalah rukun. Apa artinya rukun? Rukun artinya sesuatu yang harus dikerjakan pada saat ibadah. Dan apabila tidak dikerjakan salah satunya, maka batal wudunya. Ya sudah niat, habis itu lupa basuh muka, yang tidak sah wudunya, ulang lagi. Sudah basuh muka, langsung kepala, langsung kaki. Kok tadi sih tangan perasaan tidak basah, berarti tidak sah wudunya. Jadi harus tertib semuanya, rukun ya, rukun tadi harus semuanya terpenuhi. Ya, itu rukun.